Halo, selamat pagi, semangat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Bebel Fajar dari CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hari ini akan saya sampaikan kembali penjelasan terkait program CCIT Teknologi itu seperti apa ya. Tapi sebelum saya masuk terkait materi CCIT Teknologi, izinkan saya juga sharing informasi ya. Sharing ilmu yang mudah-mudahan ini semua bisa diambil maknanya, diambil sisi baiknya, dan yang pasti menjadi bahan antisipasi untuk waktu yang akan datang nanti. Saya punya kutipan kalimat yang saya ambil dari Mas Nadiem Makarim, yang mana beliau adalah Mendikbud RI saat ini ya. Ini saya ambil waktu beliau itu datang ke kampus UI ya. Jadi beliau punya kutipan seperti ini. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, kata beliau. Dan itu kenyataan yang terjadi. Karena kenapa? Bisa kita lihat sebelum pandemi aja pengangguran di Indonesia udah luar biasa banyak. Ditambah saat pandemi saat ini ya, pengangguran di Indonesia jadi luar biasa banyaknya. Ya, karena banyak usaha yang bangkrut, tutup, gulung tikar, banyak pengurangan karyawan, PHK massal di mana-mana ya. Ini semua data yang masuk di kita. Data terbaru yang masuk di kita di bulan September tahun 2020 kemarin, dari skala 100%, pengangguran di Indonesia itu kurang lebih 63%-nya itu punya label sarjana. Nah, kenapa bisa terjadi hal demikian? Nah, banyak faktor yang mendasar ini semua. Yang di sini mungkin saya ambil beberapa alasan aja ya. Beberapa alasan kenapa di Indonesia banyak pengangguran ya. Pertama, jelas sistem rekrutan pekerja di Indonesia ini sudah beda, sudah tidak sama seperti dulu. Kalau dulu sistem rekrutan pekerja itu pasti dilihat background pendidikan ya. Tapi saat ini yang dilihat bukan lagi background pendidikan, tapi skill, kompetensi atau keahliannya. Jadi bukan lagi dilihat kamu lulusan mana, tapi kamu bisa apa. Ini akan kalian tunggu ya. Yang kedua, alasan atau faktor juga yang mendasari kenapa di Indonesia banyak pengangguran, karena kita sama-sama tahu pola pendidikan di Indonesia belajarnya lebih dominan ke arah teori daripada praktek yang seharusnya diperbanyak ya. Sehingga saat lulus itu anak-anak lulusan kita kebingungan mau mulai kerja dari mana, karena saat belajarnya memang lebih didominasi oleh teori ya. Nah, terus kata Mas Nadiem juga kita masih era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Nah, ini nyambung dengan apa yang saya jelaskan barusan, karena jelas kalau kita lulus itu biasanya cuma dibekali dengan satu buah ijazah, yang mana ijazah ini hanya sebuah bukti lulus yang sifatnya umum. Tidak ada indikasi kompetensi di dalam satu buah ijazah. Nah, makanya saat ini kasta antara ijazah sama sertifikasi ini udah mulai agak jomplang ya. Yang tadinya orang cuma tahu dan butuh ijazah ya, tapi sertifikasi dulu tuh tidak terlalu penting. Saat ini justru terbalik. Karena kenapa? Ijazah sebuah bukti lulus yang sifatnya umum dan tidak ada indikasi kompetensi ya. Jelas kalau sertifikasi, satu sertifikasi mewakili satu keahlian. Jadi makin banyak kalian punya sertifikasi, ya berarti keahlian kalian makin banyak. Nah, makanya saat ini balikin lagi ke awal yang tadi saya bilang, sistem rekrutan secara global saat ini yang dilihat adalah background skill, bukan lagi background pendidikan. Jadi skill, kompetensi, dan keahlian itu diverifikasi lewat satu buah sertifikasi. Jadi makin banyak kalian punya sertifikasi, ini yang nanti akan bisa membawa kalian masuk ke dunia kerja dengan sukses ya. Terus kita masuk ke era juga di mana kredibilitas tidak menjamin mutu. Iya jelas. Sekarang apa? Mutu itu nggak bisa dijamin dari tempat kita belajar ya. Jadi sebagus apapun tempat kita belajar sekarang atau nanti ya, itu tidak ada jaminan akan melahirkan individu yang baik di akhir waktunya. Jadi mutu itu tidak bisa dijamin dari tempat kita belajar, tapi mutu itu bisa dijamin dari diri kita sendiri. Jadi kalau kalian yang nantinya dapat kesempatan belajar di tempat terbaik di Indonesia, maksimalkan potensi yang ada ya. Jangan pernah malu kalau ngerasa kurang, itu cari tambahan ilmu lagi di luar ya, karena ini penting untuk meningkatkan skill, kompetensi atau kalian semuanya ya. Nah, di sini juga saya berikan buat teman-teman semua pilihan-pilihan jurusan yang nantinya mungkin bisa kalian pilih salah satunya, karena saat ini kan pilihan jurusan tuh banyak banget. Tapi hati-hati juga dalam memilih jurusan, karena kenapa? Bisa dilihat pandemi ini kan berubah banyak hal. Jangan sampai jurusan yang kalian pilih nantinya itu udah nggak ada di waktu yang akan datang, karena bisa dilihat saat pandemi saat ini ya, seperti sekarang ini banyak pekerjaan konvensional yang hilang
tutup, gulung tikar ya, bangkrut, sehingga atau dia tuh merubah haluannya menjadi basicnya digital. Jadi konvensional sudah hilang ya. Jadi pinter-pinter cari jurusan atau pilih-pilih jurusan untuk waktu yang akan datang kalian. Nah, di sini saya kasih nih buat kalian semuanya ini, menurut saya secara pribadi ini terbaik yang bisa kalian pilih saat ini ya, beserta alasannya. Pertama, kalau mau kalian pilih itu bidang teknologi itu bagus banget. Karena kenapa? Jelas saat ini kita sudah ada di era teknologi. Tidak ada pekerjaan yang tidak menggunakan teknologi saat ini, dan enaknya teknologi itu bisa dipelajari sama siapa aja. Nah, itu yang pertama, teknologi. Yang kedua, dunia kesehatan. Dunia kesehatan juga bagus banget kalau mau kalian pilih. Karena kenapa? Biasanya perkuliahan kesehatan itu dibentuk oleh rumah sakitan atau dinas kesehatannya langsung. Jadi kalau dari sisi dunia kerja ini udah aman banget, korelasi udah nyambung. Atau alasan umumnya kenapa dunia kesehatan itu bagus banget juga, karena ya kita lihat dari kita aja. Kita kalau nongkrong tuh pasti makanannya antara junk food, makanan siap saji ya, sehingga memunculkan istilah generasi mesin buat kita. Makanya banyak dibutuhin tenaga medis untuk waktu yang akan datang dari pola hidup kita yang udah berantakan. Dan yang ketiga, dunia industri juga bagus banget kalau mau kalian pilih, karena jelas industri ini sistem rekrutannya massal. Jadi punya potensi kerja yang luar biasa banyak. Tapi yaitu tadi, antisipasi. Balikin lagi ke omongan saya di awal tadi, industri di Indonesia sudah didominasi oleh industri asing, yang mana mereka butuh orang-orang pekerja yang betul-betul bisa menunjukkan skill, kompetensi atau keahlian, dibandingkan orang-orang yang hanya menunjukkan gelar kesarjanaannya ya, seperti itu. Terus kalau untuk Universitas Indonesia sendiri, saat ini mungkin udah pernah dengar tentang Universitas Indonesia ya. Saya jelaskan tidak detail, sekilas aja bahwa saat ini Universitas Indonesia itu adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia. Kita ada di ranking 59 Asia dan lain-lain. Kita saat ini ada 14 fakultas, yang salah satunya itu ada Fakultas Teknik UI, yang mana dalam Fakultas Teknik UI itu banyak sebetulnya program-program ya. Jadi untuk saat ini ada 3 program besar yang berjalan di Fakultas Teknik UI. Yang pertama itu ada program gelar S1 S2 S3, yang kedua itu ada program insinyur, dan yang ketiga itu kita punya program professional in IT. Nah, yang ketiga ini yang ada hubungannya dengan sisi IT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi untuk sisi FTUI ini kita adalah program professional in IT atau program yang dibentuk secara khusus sebagai program siap kerja berkelas internasional. Nah, kita dibentuk di tahun 2002. Tapi saat dibentuk kita langsung menjelma menjadi program unggulan ya yang ada di Fakultas Teknik UI, karena dalam pembelajaran itu kita beda banget dengan perkuliahan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita belajarnya menggunakan kurikulumnya full internasional. Jadi belajarnya, komposisi belajarnya itu 100% ilmu IT, 90%-nya praktek. Nah, hanya menyisakan 10% aja teorinya. Nah, di sini kita juga nggak belajar mata kuliah dasar umum wajib Indonesia. Jadi kalian yang belajar di sisi itu nggak akan ketemu sama kayak matematika, pendidikan agama, kewarganegaraan dan lain-lain. Mata kuliah dasar yang wajib dipelajari di Indonesia kita nggak belajar, karena kita belajarnya fokus ke arah ilmu IT. Makanya komposisinya 100% ilmu IT, 90%-nya praktek. Nah, di sini juga kita bisa banget diikutin oleh teman-teman dari SMA, SMK, MAS, MAN ya. Silahkan kalau yang kalian atau sederajat dari IPA, IPS atau bahasa dan lain-lain. Kalau kalian yang no basic sekalipun silahkan bisa join sama kita, karena kurikulum yang kita gunakan itu kan dari nol, dari introduction, dari fundamental. Jadi bisa banget buat teman-teman semua yang benar-benar tidak ada background dunia IT sebelumnya ya. Terus kita juga punya sertifikasi global siap kerja di industri. Ini penting karena kenapa? Seperti yang tadi saya bilang ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa sistem rekrutan yang akan kalian temui nanti adalah sistem rekrutan global, di mana yang dilihat bukan lagi background pendidikan, tapi skill, kompetensi atau keahlian ya. Jadi di sini kita sudah 18 tahun dipercaya melahirkan individu-individu yang memang sudah siap kerja. Terus kalau untuk jurusannya sisi FTUI seperti yang tadi saya bilang, kita ada di ranah dunia IT, punya 3 program yang sedang berjalan di sisi FTUI. Yang pertama itu ada teknologi informasi, yang kedua ada IT for Economics, sama yang ketiga ada digital creative media ya. Terus kalau untuk biaya perkuliahannya
Secara umum ada dua pembiayaan kalau kalian baru mau masuk ke CCIT FTUI. Yang pertama uang pangkal, ya. Yang kedua ada BOP atau uang bayaran semesteran, ya, biaya operasional pendidikan. Untuk uang pangkalnya itu besarannya 10 juta rupiah, ya. Untuk BOP atau biaya operasional pendidikan itu ada di angka 6.900.000. Ini secara umum, ya. Nanti mungkin secara detailnya kalian bisa langsung hubungi kontak yang saya tinggalkan di akhir hari ini, ya. Jadi nanti silahkan kalian bisa langsung sharing aja secara personal terkait biayanya. Terus kalau untuk rekrutannya seperti apa sih CCIT FTUI? Nah, kalau untuk rekrutannya untuk CCIT FTUI ini tidak dibarengi oleh seleksi nasional, ya. Jadi untuk sistem rekrutannya kita punya sistem mandiri. Untuk tesnya kita punya jalur tes atau jalur non tes, yang mana jalur tes ini sudah kita jadwalkan, ya. Sudah kita jadwalkan, nanti bisa langsung dilihat atau dicek aja di website resmi kita atau di Instagram resmi kita, ya, officialnya. Jalur tes atau jalur non tes. Untuk jalur tes ini kalian persiapkan materinya itu lebih ke arah TPS atau scholastic, ya. Jadi nanti kalian akan ketemu 50 soal pilihan ganda semua, tidak ada sistem pengurangan nilai untuk jawaban yang salah, ya. Jadi kalau untuk itu jalur tesnya. Kalau untuk jalur non tesnya, kalian yang punya nilai raport rata-rata lebih dari 7,5 atau 75, silahkan kalian bisa ajukan sebagai pengganti jalur tes. Jadi nggak usah ikutan tes, pakai aja nilai raport kalian, ya. Nanti kalau untuk lagi-lagi informasi detailnya silahkan bisa langsung menghubungi PIC yang sudah kita sediakan di akhir ini, ya. Oke, mungkin itu aja hari ini, ya, terkait informasi tentang CCIT FTUI. Yang pasti secara detail itu nanti kalian bisa langsung buka di Instagram officialnya atau di website resmi kita, ya, yang semuanya juga nanti sudah kita tinggalkan kontak person yang bisa membantu kalian dari mulai informasi sampai dengan penerimaan, pembiayaan dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya buat teman-teman semua di sini, ya. Stay safe, stay healthy, karena kesehatan saat ini menjadi harga yang paling mahal, ya. Salam untuk orang tuanya. Kalau nanti ada apa-apa bisa menghubungi kita langsung, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.